Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waliya ahadukum akhahu falyuhsin kahna fa innahum yaziruna." Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Yang saya hormati Sahibul Musibah, Sahibul Baik, yang besar Bapak Bambang Sukanto, dan juga keluarga besarnya. Semoga Allah berikan ampunan. Amin. Allah berikan tempat yang baik di sisinya. Amin. Yang saya hormati para hadirin jamaah takziah, bersama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya yang masih bisa kita rasakan hingga pada malam ini, yaitu malam yang ketiga takziah ini. Saya tidak bisa hadir kemarin-kemarin karena memang saya jadwalnya pulang setengah 3 dulu, pulang dari setengah 4 pagi biasa, dan pasti akan merasakan kematian. Tidak terkecuali siapapun itu, dan tidak pandang bulu, mau itu dia sehat maupun dia sakit, mau dia orang tua maupun anak muda atau anak kecil. Kalau memang sudah waktunya, nggak bisa dimundurkan. Dalam salah satu keterangan dijelaskan, itu malaikat maut 1 hari 1 malam itu mondar-mandir hampir 60 kali mengincar nyawa kita, mengincar roh kita, cuman kita nggak tahu. Jadi 1 hari 1 malam kita udah diincar itu 60 kali, saudara. Maka tidak ada yang bisa lepas daripada itu, nggak bisa. Tadi saya sudah katakan, meskipun dia sehat sekalipun, kalau memang sudah waktunya, maka tidak bisa menghindar. Tapi kalau meskipun dia sakit, tapi memang belum waktunya, maka kembali lagi dia akan sehat. Kematian ini suatu yang sangat-sangat yang rahasia, yang sangat rahasia, sehingga saking rahasianya kita sendiri tidak ada yang tahu. Maka kita manusia wajib berdoa dalam hal ini. Yang sering kita sampaikan doa kita, karena apa? Kita merasa berdoa karena kita merasa apa-apa yang kita lakukan ini kurang. Apa yang kita lakukan kurang? Ibadah. Sehingga kita mohon sama Allah, waktu sama Allah, agar kita diberikan kesempatan untuk ibadah, itu aja. Sering kita berdoa, Allahumma tawil umurana wa sahih ajsa mana washbi marudhana. Kita mohon panjangin, ya Allah, panjangkan umur kami, wasohi ajsamana, dan sehatkanlah jasad kami, ya. Washfi mardhana, dan sembuhkanlah penyakit kami, penyakit yang ada di dalam diri kami. Itu permohonan seorang hamba. Tapi sekali lagi, permohonan seorang hamba itu terbatas. Apa terbatasnya? Segala sesuatu adalah urusan Allah. Allahu khalaqa kulla syai'in qadarahu taqdira. Allah menciptakan sesuatu itu sudah ada kadar kepastiannya. Makanya kita harus benar-benar ekstra hati-hati. Ini warning buat kita. Kababil mauti wa'idan, cukuplah kematian itu merupakan nasihat. Nasihat buat siapa? Nasihat buat bagi orang yang hidup, bahwa kita pun sama akan seperti itu nanti. Kita juga sama akan dimandikan, kita juga sama akan dikafani, kita juga sama akan dikuburkan. Nah, tinggal nanti kembali lagi adalah yang ngikut kepada orang yang meninggal dunia itu adalah amal perbuatannya. Jadi amal ibadah yang ikut, yang lain balik lagi. Anak balik lagi pulang, nganter doang sampai kubur, balik lagi pulang. Istri juga sama, pulang juga. Suami seumpama pulang juga, tinggal dia sendirian.
Kalau sudah sendirian situ dalam kuburan, maka disitulah ya. Al-qabru awwalu manzilin min manazil akhirah. Bahwa yang namanya kuburan itu adalah merupakan tempat pertama daripada tempat menuju akhirat. Fa idza salima faqad salima. Maka kalau seandainya di kuburan ini dia udah selamat, maka gampang soalnya pun akan selamat. Tapi kalau seandainya di kuburannya sudah tidak selamat, maka jangan harap kita akan selamat. Ini penentuan. Maka berbahagia orang yang meninggal dunia itu punya warisan. Apa warisannya? Warisannya bukan duit banyak, Pak. Warisannya bukan harta banyak, tapi warisannya adalah amal ibadah dan ilmu yang bermanfaat dan juga anak yang soleh. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min talatin, kan gitu. Ini hadis sahih. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, idza mata ibnu adam in qata'a, maka terputus in qata'a amaluhu, yaitu amalnya. Ini ada istisna dalam ilmu nahwu, ilmu sorof, itu ada istisna, pengecualian, Pak. Maka hadis ini dibaca jangan sepotong-sepotong, nggak boleh. Illa di sini pengecualian. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia, ya putus segalanya. Dia nggak sholat lagi, nggak zikran lagi. Dia bingung, Pak. Kalau dia meninggal dunia pagi atau siang, pas sore jamaah sholat bareng sama kita, gimana kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ada lagi. Ya nggak bisa dong, orang udah meninggal dunia nggak bisa beramal lagi, putus sudah, benar. Illa pengecualian. Ini dalam ilmu nahwu sorof ada istisna, tapi bukan istisna min qata', maksudnya pemutusan, kecuali 3 perkara. Berarti idrobnya kembali kepada orang tersebut. Apa? Maka 3 perkara ini masih ada hubungan dengan orang yang sudah meninggal. Yang pertama adalah sodakotin jariyatin, sodakoh yang selalu mengalir. Apa itu sodakoh mengalir? Tuh, kita kasih sodakoh ke tempat wakaf, wakafan, atau masjid, atau madrasah, atau pondok pesantren, yang mana selama itu masih dipergunakan untuk ibadah, selama pondok pesantren itu masih dipergunakan untuk melakukan mencari ilmu, maka akan pahalanya itu akan mengalir kepada orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua adalah ilmin yang tabi'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini perlu nih bermanfaat. Kalau kita udah nggak ada apa yang manfaatnya, anak kita alhamdulillah masuk ke dalam orang-orang yang soleh, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Itu harta kita tuh, Pak, anak, aset kita. Bukan harta yang kita punya, itu bukan aset kita. Aset kita yang paling utama adalah anak kita. Waladun salihun yad'ulah, anak yang soleh yang akan mendoakan kepadanya. Ilmu yang bermanfaat, dia dapat ilmu yang bermanfaat manapun dia berdoa, dia mohon sama Allah. Makanya kita sering diajarin Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Habis sholat dia doain itu orang tuanya. Nyampe Pak. Oh, ada satu cerita dalam kitab Mafahim Yajib an Tusoha. Di situ dijelaskan jelas ada seseorang sahabat Rasul pada satu malam dia bermimpi. Apa yang dimimpikan? Dia bermimpi ketemu istrinya yang sudah meninggal dunia hampir sebulan lebih. Apa yang dia mimpikan? Dia lihat istrinya itu tidak mau berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Padahal istrinya ini adalah termasuk orang-orang yang soleha, rajin ibadah, rajin puasa, rajin untuk baca Quran. Ini istrinya. Tapi kenapa dia nggak mau berkumpul dengan wanita-wanita yang soleh pada saat itu? Akhirnya cerita ini dia ceritakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Mafahim Yajib an Tusoha.
Lalu beliau cerita, sahabat cerita kepada Rasul, ya Rasulullah saya bermimpi begini. Rasul tersenyum, gak ngomong. Oke kalau begitu, besok kamu ikut sama saya, besok pagi kamu ikut sama saya, kata Rasul. Mau kemana Rasul? Gak usah banyak tanya, kamu ikut aja sama saya. Akhirnya besok pagi dia ikut, itu sahabat Rasul. Kemudian ternyata itu sahabat diajak untuk ngelayat orang yang lagi sakaratul maut. Jadi diajak takziah orang lagi sakaratul maut. Apa ini Rasul kok ngajak kemari dalam cerita? Ya, kalau pakai bahasa itu panjang, ya nggak bisa lah. Kita singkat aja. Suatu ketika Rasul bawa kain kuning. Kain itu persis kain kapan, tapi warnanya kuning, saudara. Maka dia datang, Rasul membisikkan orang tersebut, orang lagi sakaratul maut, dibisikin nama dia, wahai fulan, tolong saya nitip kain warna kuning ini, kain kapan warna kuning ini, tolong sampaikan kepada istrinya si fulan. Itu orang lagi sakaratul maut digituin sama Rasul. Karena Rasul tahu orang ini termasuk min ahlil khair. Makanya Pak, kalau kita lagi nyolatin orang itu kan imam bilang Ishhadu annal mayyita min ahlil khair. Maka yang berjamaah juga bilang khair. Kalau memang orangnya kalau orangnya baik, orangnya bagus, kita bilang Ishhadu wahai para jamaah saksikan ini orang yang meninggal dunia adalah orang baik. Maka kalau memang kita tahu orang itu baik, kita langsung ucapin baik. Tapi kalau seandainya orang itu nggak baik, kurang bagus, tindak lampahnya kurang bagus, ishadu annal mayyita min ahlil khair. Yang belakang jawab gimana? Berapaan? Berapaan khair? Mabuk, nggak beres sholat, nggak mau. Apain khair? Di situ udah ketahuan Pak orang ini. Penentuan di situ udah ketahuan orang ini ahli jannah, ahli surga atau bukan, ketahuan. Makanya kalau orang ya Allah kita mohon sama Allah tuh kalau bisa sama kita banyak yang doain. Jangan henti-henti kita mohon doa sama ulama, sama kiai, sama saudara kalau kita doa. Biar doa ini mendobrak apa yang kita lakukan banyak mungkin kesalahan. Kemudian setelah Rasul menitipkan kain warna kuning tadi kepada orang yang sakaratul maut, akhirnya orang itu yang langsung meninggal dunia. Kata Rasulullah, kain kapan ini yang warna kuning tolong kubur bersama si fulan. Akhirnya dikubur tuh kain kapan yang warna kuning bersama si fulan di dalam kuburnya. Apa yang terjadi? Besoknya 2 hari berikutnya si fulan yang tadi istrinya meninggal dunia kemudian bermimpi istrinya sudah berkumpul dengan perempuan-perempuan ahli surga dan menggunakan kain kapan yang warnanya kuning. Halo? Loh ini kain kapan aja nyampe Pak. Kain nyampe. Apalagi doa. Maka doanya harus yang benar, harus yang bagus. Harus yang bagus, harus yang benar. Ya, tertib, bacaannya, semuanya. Karena itu berhubungan dengan almarhum orang yang sudah meninggal dunia. Jangan buru-buru, mau kemana? Berdoa pelan-pelan aja. Iya, pelan. Itu baca tahlil la ilaha illallah ini nggak harus banyak apa ribuan 100 aja kita baca pelan-pelan itu lebih bagus daripada banyak buru-buru itu pasti sampai. Maka tidak ada yang tidak sampai. Makanya tadi saya katakan kata hadis Nabi itu 3 perkara yang masih berhubungan dengan orang yang meninggal dunia. Terakhir adalah waladun salihun jatuh. Kita jangan berdoa untuk diri kita sendiri. Kita usahakan kita berdoa juga untuk orang tua kita, untuk kakek kita, untuk kakeknya kakek kita, buyut kita, yang kita semuanya. Kita doain. Apalagi bulan Sya'ban ini. Bulan Sya'ban di mana ruh-ruh ini diizinkan oleh Allah untuk pulang ke rumah. Dalam satu riwayat dalam kitab Daqaiqul Akbar diceritakan, Astaghfiru ilaka ya Allah an ahli wa jasadi wa mali. Ya Allah, pada bulan Sya'ban ini bulan disebut maka bulan Rawah,
bulan roh. Saya mohon izin kepadamu ya Allah untuk melihat keadaan jasad saya, keadaan harta saya, keadaan keluarga saya. Apa kata Allah? Astaghfiru ilaika ya ruh an ahlika wa jasadika wa malika. Aku izinkan engkau wahai ruh untuk melihat keadaan hartamu, keadaan anakmu, keadaan keluargamu, dan keadaan jasad. Ini izinin sama Allah pada bulan ini. Maka alhamdulillah, ya mungkin semuanya udah ada yang ngirimin buat orang yang sudah tidak ada almarhum. Dan berkesempatan alhamdulillah ini dikirimkan juga buat almarhum, insya Allah kuburnya menjadi kubur raudhah min riyadil jannah, pada tamannya surga. Tapi jangan berhenti begitu aja, terusin berdoanya terus. Kalau perlu banyakin baca Quran, kirimin buat almarhum yang sudah tidak ada. Dia merasa senang, merasa gembira. Ya, jangan kita tinggalkan, jangan kita lupakan. Dan dalam salah kitab I'anatul Talibin, dalam karangannya Syekh Abu Yazid Al-Bustami, di situ menyatakan bahwa sesungguhnya orang meninggal dunia itu dia kembali melihat keluarganya setiap maghrib. Jadi setiap maghrib dia pulang ke rumahnya. Buat apa? Buat ngontrol keluarganya, ngontrol anaknya. Kalau pas dia lihat anaknya ini sedang baca Quran, sedang baca sholawat, sedang zikir, maka gembiralah dia. Senang luar biasa. Saking senangnya dia berlari-lari sambil menyebut sholawat, menyebut nama Allah, Allahu Akbar, Allah. Di pertengahan jalan dicegat oleh malaikat. Apa yang kau gembirakan, wahai fulan? Sehingga kau sangat gembira pada malam ini. Kenapa? Betul, saya sangat gembira. Kenapa? Saya melihat anak saya lagi zikiran. Saya lihat anak saya lagi baca Quran. Saya lihat anak saya lagi megang Al-Quran, bukan megang pulpen atau laptop atau handphone. Bilang. Apa kata malaikat? Maukah aku tukarkan dengan sesuatu yang paling bagus? Dengan kehidupan dunia seisinya? Apa kata orang tersebut? Tidak. Ini adalah kebahagiaanku karena aku sudah tidak lagi ada di dunia. Maka aku sangat senang. Setiap minggu, setiap maghrib itu diperhatikan, cuma nggak masuk. Balik lagi, lihat kontrol. Cuma kita nggak tahu karena itu barangnya adalah sudah go. Oleh karenanya, Bapak sekalian, jamaah takziah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita kirimkan ini kita doakan itu pasti sampai. Ya, pasti sampai, tidak akan balik lagi. Ya buktinya orang meninggal dunia nggak balik lagi. Ya, buktinya dia anteng aja. Coba kalau dia balik lagi, dia compare, kiriman lu nggak nyampe. Iya, ya buktinya nyampe, anteng aja, ya kan? Ya kalau nggak nyampe, kayak SMS, balik lagi, ya kan? Balik lagi itu nggak nyampe. Maka semuanya ini adalah sampai dan memang disampaikan. Jangankan itu, kita baca sholawat aja langsung disambut sama Rasul. Kita baca sholat 1 kali dibalas berapa sama Rasul? 10. Kita baca sholawat 10 dibalas sama Rasul 100. Kita baca 100 sholawat dibalas 1000. Kita baca 1000 sholawat, apa kata Rasulullah? Haramahullahu jasadahu ala niran. Haram baginya jasadnya ini masuk dalam api neraka. Mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit disampaikan. Maaf segala kurangan. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.